Halo Sobat Loker Tawa, buat kalian yang sedang susah mencari pekerjaan, gue bakal kasih sedikit informasi di mana ada aplikasi job portal terbaru namanya Kormo Jobs. Di mana Kormo Jobs menyediakan berbagai informasi lowongan kerja yang tertera di aplikasi. Di situ tertera ada nama perusahaannya, alamat perusahaannya, dan range gajinya. Buat kalian yang bingung downloadnya di mana, buka aplikasi Play Store kalian masing-masing dan download Kormo Jobs. Terima kasih. Feel me like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bastian di channel YouTube Loker Tawa. Seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kerja, dan kali ini kita akan mengangkat tema driver ojol. Langsung aja, kita sudah kedatangan narasumber yang akan sedikit menceritakan keluh kesahnya sebagai driver ojol. Halo, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan sedikit namanya. Nama saya Abdul Aziz. Umur saya 31 tahun. Pekerjaan untuk sementara ini freelance. Cukup. Oh, freelance jadi driver ojek online ya? Iya. Dunia ojol. Terus awal mulanya kenapa sih menjadi driver ojol tuh gimana, Mas? Awalnya setelah habis kontrak dari perusahaan, mencari kerjaan agak susah. Alternatif ya dunia ojek online gitu. Awal masuk sih di bulannya lupa, cuman yang paling ingat tuh tahun 2016. Tahun 2016 sampai sekarang berarti udah hampir 5 tahun. Iya. Nyaman berarti ya jadi driver ojek online? Plus minus sih, ada nyaman ada enggaknya juga. Berarti keluh kesahnya apa tuh, Mas? Keluh kesahnya ketika orderan sepi, dapur kita agak nggak ngebul. Iya, karena di dunia ojek online itu pendapatan nggak bisa sehari netap 100.000, nggak bisa. Cuman paling kecil, paling besar dapat pernah berapa? Besar bisa nyampe 300, paling kecilnya 100 atau 70 lah. 170.000. Iya. Itu kalau lagi sepi. Sepi. Cuman untuk akumulasi per bulan kira-kira range-nya berapa, Mas? Saya nggak bisa ngutarain dengan per bulan, cuman saya karena saya udah berkeluarga gitu ya, mainannya per hari gitu. Sehari dapat habis gitu. Terus hubungan sesama driver ojol tuh baik nggak sih, Mas? Banyak yang baik, banyak juga yang tidak. Nah, itu yang baiknya seperti apa, yang enggaknya gimana? Yang baiknya paling gampangnya tuh ketika kita kehabisan bensin, memakai jaket ojek online, itu udah pasti di step. Oh, ada yang bantuin ya? Bantuin. Berarti ada komunitasnya ya? Ada juga. Itu tergantung dari si driver mau ikut atau tidak. Kalau yang tidak enaknya, saya sudah berhenti menanyakan alamat dengan sopan santun, adab. Saya matiin. Tapi sesama driver? Sesama driver. Kontak sudah saya matiin, saya tanya, saya salaman seperti biasa. Itu sebelum COVID. Salaman itu sebelum COVID. Jadi tahun 2018-an dah. Saya nanya baik-baik, nyatanya alamat yang ditunjuk itu saya disasarin. Karena saya kenapa bisa ngomong disasarin? Posisi saya nanya di poin A, penjemputan tuh ada di sebelum A. Nah, saya cuma diputar balik gitu. Astagfirullah, harusnya mundur ya? Iya, kenapa harus diputar lagi? Setelah saya dapat customer yang di sini, saya lewat situ cuma bilang, "Kasih Bang, permisi," gitu aja. Cuman ngelus dada, ya ampun. Kecuali kalau gue nanyanya nggak sopan, "Bang, posisi di mana?" Di atas motor, nggak mungkin. Padahal kan udah matiin. Terus Udah cara sopan gitu. Kacau. Pernah nggak sih dapat, kan nih, Mas kalau ngojek sampai malam nggak sih? Pernah. Sampai malam. Iya. Pernah dapat customer yang mencurigakan atau begal gitu? Itu pernah kejadian kasus. Waktu itu sih bukan niatan buat ngojek malam, jadi lagi begadang,
mau pulang, iseng-iseng nyalain. Dapat. Posisinya ada di Grand Wisata. Itu penjemputan di jembatan. Nganternya ke Blok Q atau yang sering dikenal itu Bekasi Timur Regency BTR. Itu blok paling belakang itu emang rawan. Nah, saya feeling ini begal. Pertama saya naikin, saya di jalan itu sambil buka HP alamat karena ada kan holder di HP di motor saya. Saya lihat, bloknya ini ternyata saya nggak baca dari awal. Jadi saya jalanin, sempat nawarin rokok, saya nggak berani untuk menghisapnya karena satu peraturan di ojol juga nggak boleh kan ngerokok di. Ada peraturan. Nggak boleh di kendaraan, nggak boleh ngerokok, tetap pakai masker karena saya juga berpikirnya satu itu emang peraturan, dua kalaupun saya hisap, saya khawatir itu udah ada campuran. Iya benar-benar. Gua kira disuruh berhenti dulu, kita ngerokok dulu Mas. Enggak. Sambil jalan. jalan. Lanjut, paling feeling kuat itu dia sweater itu kembung. Nah yang dikhawatirin itu senjata tajam, terus ya itu paling mencurigakan ya, satu lokasi, dua sweaternya kembung, nawarin rokok. Saya bisanya lepas dari customer yang mencurigakan sebagai begal, alibinya saya ke Alfa Midi. Saya berhenti, customer itu nggak tanpa omong langsung turun, ada yang mau dibeli bang, saya langsung cabut pergi naik motor, ini jaket tanpa berhenti langsung saya copot di atas motor kendaraan RPM tinggi, taruh di helm, udah kelar. Tapi alhamdulillahnya masih ada yang buka Alfa Midi ya? 24 jam itu di Tugu Bambu. Saya ada dua kemungkinan, mungkin saya dimakannya sebelum di blok yang dia tuju, yang kedua paling di blok yang BTR itu yang dituju. Terus ada teman-temannya nunggu di situ. Aduh, ngeri kali ya. Itu pengalaman yang paling dakdikduk. Terus tapi nyaman ya kerja sebagai driver ojol? Nyaman mas, karena jatuhnya freelance, kita nggak diatur waktu. Gimana kita mau dapetin hasil yang besar ya kita harus giat. Kalau males-malesan ya terserah mau aktifin kapan juga. Pernah bentrok nggak sih sama sesama ojol tuh mas? Kalau untuk bentrok selama ini yang saya jalanin belum sih. Dalam arti belumnya gini, karena sebagian ojol itu hampir rata mempunyai komunitas. Kalaupun bentrok selisih paham paling. Terus bentrok sama ojek pangkalan? Oh itu sering. Nah, nggak usah ditanya lagi. Gimana itu pengalamannya? Pengalamannya kalau untuk saya pribadi ngojek di daerah Jababeka Cikarang sampai dikejar itu. Dikejar sama ojek pangkalan tersebut? Betul. Saya udah bilang, Mbak, mau titik poin dimanapun, ini jalur merah, udah susah zona merah. Mbak mau order percuma Mbak. Saya jemput, saya nggak pakai seragam, tetap kena. Mereka udah paham, anak ojek pangkalan itu. Oh dia ojol nih, udah ditandain ya? Saya udah nyamperin, saat berhenti, langsung ada yang datang lagi ojek. Santai bang, kalem, damai aja. Saya juga udah ngarahin ke customer, udah nggak usah naik ojol, ada ojek pangkalan, saya gituin. Tetap kokoh, udah mbak, batalin. Di depan ojek pangkalan, batalin, tuh bang, saya nyuruh batalin, saya nggak salah. Akhirnya saya lolos. Yang penting kalau ada kayak satu permasalahan tentang ojek pangkalan sama ojek online, hadapin tenang. Selagi kita benar, jangan mentang-mentang kita bawa komunitas, tenang terbubalas, nggak bisa. Saya pribadi walaupun ada komunitas, selagi itu masalah nggak terlalu gede, saya hadapin sendiri. Oh terus sampai sekarang masih bentrok sama opang nggak? Untuk sementara ini semua ojek pangkalan dan ojol udah akur. Ya? Karena semua tempat area mana di mana aja udah ada titik-titik poin. Benar. Udah ada. Jadi nggak ada yang namanya bentrok lagi. Oh, toh itu sistem dari pemerintah kan, ojol itu kan? Betul. Jadi ya opang nggak ada hak untuk melarang sebenarnya. Ya kalaupun nggak dilarang, karena ojek pangkalan itu kan mungkin satu, ya maaf itu bukannya merendahkan. Iya. Gaptek satu. Karena sebagian ojol itu kan anak muda. Tapi kalau dari pihak ojolnya itu mengarahkan, opang masuk secara gratis, diarahin bermain handphonenya, nanti kok secara sehari dua hari pasti bisa lancar.
pernah dapet customer yang baik banget gak itu selama ngojol? Ah, ini yang paling di hati, yang nggak ngira-ngira, karena ini di masa pandemi waktu itu. Nganter dari Bekasi, nganter ke daerah, saya lupa lagi. Cuman ya lumayan agak jauh. Assalamualaikum. Takut-takutnya, Bu, paketnya. Oh ya, paket dari ini ya. Paket, bukan customer. Dari situ langsung paketnya. Oh ini Pak, memang buat Bapak. Oh, jadi saya berpikir, oh di sini letak driver jujur atau enggaknya. Jadi iya, mungkin kalau dibilang oh ngetes driver, udah sampai sana itu sembako paket bukan buat si penerima, malah buat saya. Oh saya bersyukur dong. Bukannya bersyukur lagi tuh Mas, sujud syukur bisa itu. Isinya banyak. Beras, minyak, gula, kebutuhan pokok. Paket sembako. Iya, paket sembako. Kalau untuk customer yang penumpang banyak sih. Kalau di ojol itu cara servis driver ojol yang enak apa enggaknya. Ya dari tergantung dari si ojolnya ya. Iya. Karena si ojol kalau udah bicara, kalau saya bilang pribadi ya, kayak psikolog. Kenapa bisa dibilang kayak psikolog? Setiap customer tuh beda-beda. Kita tahu karakternya. Sampai saya nebak-nebak begini. Lah kok Mas kayak dukun? Enggak, karena saya beda customer. Jadi tahu karakter orang-orangnya. Sampai turun tuh dikasih duit dengan harga cuman 20.000 kasih 50. Pernah gitu? Pernah. Dan yang pahit juga pernah waktu zaman aplikasi bukan yang warna hijau, warna hitam. Itu dengan nominal 500 rupiah. Dibayarnya 500. Iya. Tapi saya nggak kesel, nggak gondok gitu ya. Ya wajar, Ya, karena dia punya harganya segitu. ada promo gitu. Iya. Saya wajarin. Cuma dari situ saya ambil feelingnya rezeki yang di atas tuh nggak mungkin ketukar. Akhirnya setelah nurunin itu ya pasti dapat lagi yang baik. Terus kasih tips dan trik cara melayani customer yang baik nih buat teman-teman sesama ojol, coba gimana Mas? Tipsnya gampang. Sebelum menjemput, chatting dengan bahasa yang baik. Pasti ada aplikasi chattingnya, di chatting. Kalaupun di chatting nggak balas, telepon dengan bahasa baik. Selamat pagi Pak, atau Ibu, atau Kakak, atau yang lain-lainnya. Setelah sudah dikonfirmasi, kita jemput, berhenti di titik poin si customernya, kita kasih helm. Usahakan helm itu dibungkus dengan tas helm supaya nggak kena debu. Jadi di situ kan penilaian dari si customer, oh berarti si driver ini benar-benar bersih, nggak salah-salah gitu ojeknya gitu. Ya dari situ aja sudah ngasih kayak apa namanya nih ya sebutannya, tutup kepala, masker, helm yang bersih, udah kasih silakan Kak kita pakai. Terus ntar masalah kayak ngobrolnya Nanti dilanjut. Kalau kayak gitu mah saya seringnya pertanyaan awal, bulan kerja Kak atau kuliah? Ketika si customer jawabnya ya, tidak, ya, oh berarti nggak mau diajak ngobrol. Saya tetap lanjut fokus nih ngobrol. Gitu. Kadang emang ada customer yang Senang ngobrol di jalan. Senang ngobrol, ada yang pengen sibuk dengan Apa? HP-nya Iya. sendiri. Terus ada pengalaman selain yang tadi begal, maksudnya customer yang ribet dicari, maksudnya kayak nomor WhatsApp-nya nggak aktif, dia udah ngorder, terus itu pernah nggak? Pernah. Itu kalau di dunia ojol sebutannya order fiktif. Order fiktif pernah. Iya, pernah itu. Kalaupun itu bukan order fiktif, itu memang orangnya tuh diajak konfirmasi buat chatting tuh agak susah. Ditelepon nggak diangkat. Ya positif thinking lagi kembali ke saya. Mungkin orangnya lagi bebenah rumah, nggak megang HP. Cuma kalau emang negatif thinkingnya, satu orderan fiktif itu terkadang anak ojek pangkalan bisa bermain, sesama ojol juga sama. Jangan main daerah gua, lu gua kerjain. Gitu ya. Ya, terus dari Masnya nggak pengen nyari kerja lain selain ojol? Untuk sementara ini Sabtu Minggu kadang kalau ada yang ngajakin freelance ya saya mau. Sedikit motivasi buat mereka yang sedang nyari kerja Mas. Motivasinya berusaha, doa itu udah pasti. Untuk yang masih nganggur jangan patah semangat. Rajinin ibadah kalau untuk muslim.
ataupun yang mempunyai agama lainnya, ibadah yang paling utama. Karena yang di atas nggak tidur. Itu aja sih motivasi saya. Pantang menyerah, semangat, ibadah, udah. Insya Allah ntar dapat rezeki. Oke, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Atas ceritanya yang udah di-share. Nah, Siap. buat kalian nih, yang buat para ojol maupun customer, saling sinerginya lah. Kalau misalnya lu sebagai customer pesan orderan ya fast respon lah, jangan jangan sampai diteleponin sama abang ojolnya. Terus buat kalian driver ojek online juga, pelayanan prima itu penting seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa rezeki nggak akan ketukar. Kalau misalnya lu baik, pasti lu bakalan dapet yang baik juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita juga semangat buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.